Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Hari ini insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan kita sampai di mana? Yang pegang kitab apa itu? Coba untuk baca matanya. Remeh salah. Iya. Dibaca sebelumnya sebagaimana ya itu. Nih. Yang baca siapa? Halo. 7 halaman 7. Itu kan ada hadis itu. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan dosa dengan memabukkan atau selainnya bisa jadi ia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya SAW. Sedangkan menyintai Allah dan Rasulnya adalah tali ikatan iman yang paling kuat. Demikian pula halnya seorang ahli ibadah yang zuhud bisa jadi ia adalah orang yang dimurkai Allah dan Rasulnya. Dilihat dari sisi adanya bid'ah dan kemunafikan dalam hatinya, sebagaimana telah banyak disebutkan dalam kitab Sahih dan selainnya dari hadis Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Abu Sa'id Al-Khudri dan selain keduanya. Dari Nabi SAW beliau menyebutkan tentang Khawarij sambil bersabda, yang artinya seorang di antara kalian akan menganggap remeh sholatnya dibanding sholat mereka, puasanya dibanding puasa mereka, dan bacaan Al-Qur'annya dibanding bacaan mereka. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah yang keluar dari busurnya. Apabila kalian mendapati mereka, maka perangilah mereka, karena yang demikian itu akan mendatangkan pahala pada hari kiamat. Sekiranya aku mendapati mereka, niscaya aku perangi, bunuh mereka seperti halnya pembunuhan kaum Ad. Maka cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, dikatakan kama istafadha fi sihhah wa ghairaha min haditsin Ali bin Abi Thalib wa Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara al-khawarij. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Sahih dan yang lainnya. Ya, dari hadisnya Ali dan juga Abi Sa'id bahwasanya Nabi SAW bersabda tentang masalah Khawarij, di mana Khawarij ini saking begitu seriusnya maka ada sifat meremehkan orang lain, ada sifat merasa orang lain lebih buruk daripada mereka. Ya, dikatakan mereka ini membandingkan ibadahnya, karena orang-orang Khawarij ini mereka orang-orang yang begitu takut terhadap dosa dan maksiat, saking takutnya sampai overdosis. Overdosisnya bagaimana? Mereka meyakini bahwa orang yang melakukan dosa besar mereka kekal di neraka selamanya. Kalau mereka tidak bertobat, mereka kekal di neraka, khalid mukhalad finnar. Makanya mereka mengatakan, Rasulullah mengatakan, yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Ya, kalian bakal meremehkan salatnya dengan salat mereka, wasiyamahu ma'a siyamihim. Ya, puasanya dia sama puasanya mereka, puasa orang lain. Wa qira'atahu ma'a qira'atihim. Ya, bacaan Qur'annya dengan bacaan Qur'an mereka. Ya, wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirah. Sedangkan mereka membaca Qur'an itu enggak sampai ke tenggorokannya. Artinya apa? Bacaannya hanya di lisan saja. Karena pada dasarnya ya ikhwah, ketika kita berbicara masalah amal saleh,
maka Allah Subhanahu wa taala berikan di balik amal saleh itu petunjuk dan rasa takut. Makanya disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, kafa khasyatallahi ilma. Cukuplah rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai buah dari ilmu. Karena seseorang kalau semakin mereka taat sama Allah dan semakin benar ilmunya, maka akan semakin timbul rasa takut. Tapi sebaliknya, kalau ternyata yang dipelajarinya nggak manfaat, tidaklah menambah kecuali kesombongan. Mereka kadang-kadang kalau kita berpikir, kenapa sih orang pintar tapi kok kemudian perilakunya seperti ini? Karena ilmu itu punya dua dampak bertolak belakang. Antara orang yang bermanfaat kemudian tambah rasa takut, atau yang nggak bermanfaat kecuali tambah sombong. Makanya di antara doa Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ilmu yang nggak bermanfaat, hasilnya apa? Wa min qalbin la yakhsha. Hatinya nggak khusyuk, nggak takut sama Allah Azza wa Jalla. Wa min nafsin la tashba. Jiwanya nggak pernah merasa kenyang. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa sesungguhnya apa yang mereka dapatkan ini nggak cukup dan lain sebagainya. Hidupnya karena ilmunya nggak bermanfaat, ilmunya hanya sekedar untuk menampakkan bahwa dirinya pintar, yang lainnya jahil. Ya, hal ini nggak terasa ketika seseorang itu mereka jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah buat justru ketaatannya menjadi bumerangnya buat dia. Ya, makanya ada istilahnya, Abdullah bin Abbas pernah mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir dinukil bahwa barang siapa yang ibadahnya, salatnya tidak menyuruh dia melakukan perbuatan ma'ruf atau menahan dia dari kemungkaran, maka salatnya akan menjauhkan dia dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan juga oleh Imam Qatadah dan juga Imam Hasan al-Basri, orang yang salatnya tidak mencegah dia dari kemungkaran, salatnya akan merusak dirinya sendiri. Jadi ibadah itu bisa menjadi titik balik sebaliknya dari tujuan awalnya. Yang awalnya tujuannya supaya semakin dekat kepada Allah, jadi tujuannya semakin menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika enggak manfaat. Makanya kemudian dikatakan juga oleh Imam Hasan al-Basri, subhanallah. Imam Hasan al-Basri mengatakan tanda-tanda Allah berpaling dari dirimu menjadikan hidupmu enggak manfaat. Walaupun kita ini ahli ilmu, menuntut ilmu dan lain sebagainya, zahirnya baik, tapi ketika hidup kita mulai nggak manfaat, maka tanda ilmu kita dan praktek kita nggak manfaat sama sekali dan membuat Allah jadi murka. Ini prinsipnya. Nah, di sini juga dijelaskan ya, yang rukuna minal Islam, mereka itu melesat keluar dari Islam, sebagaimana melesatnya busur panah ya dari panah dari anak panah dari busurnya ya. Dikatakan ainama ainama laqitumuhum faqtuluhum, kalau dimanapun kalian berada ketemu sama mereka maka perangi mereka. Faqtuluhum di sini kita disuruh bunuh mereka. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti inilah yang syubhatnya mengerikan luar biasa. Kita lihat baik-baik bagaimana sejarahnya Khawarij. Orang-orang Khawarij ini dari orang yang jahil, namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini menuduh Rasulullah tidak berbuat adil, enggak ikhlas. Kapan kejadiannya? Awal kejadian ketika Rasulullah membagi ghanimah di perang Hunain. Pada waktu di perang Hunain, Nabi SAW membagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, baik orang kaya ataupun yang lainnya, yang dimana Muhajirin dan Ansor nggak dapat sepeser pun sama sekali. Maka di saat itu Dzul Khuwaisirah ya, dia berkata, wallahi inna hadhihi laqismatun ma adala fiha wa ma uridu fiha wajhullah. Kebayangkan Dzul Khuwaisirah sampai bersumpah nuduh Rasulullah dengan tuduhan yang mengerikan di depan Nabi SAW. Sesungguhnya ini adalah suatu pembagian yang gak adil dan tidak dikehendaki di dalam wajah Allah. Seakan-akan Dzul Khuwaisirah mengatakan bahwa dia lebih ngerti daripada Nabi SAW. Padahal dia tahu Rasulullah itu wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah sudah kasih rekomendasi.
Rasulullah tidak akan pernah berkata dengan hawa nafsunya. Itu prinsipnya. Makanya kenapa Dzul Khuwaisirah kemudian ngelihat sesuatu itu menghukumi secara zahir. Kalau sudah menghukumi sesuatu secara zahir ya ikhwah, kita banyak akan bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan aturan Allah. Padahal Allah berikan yang terbaik. Contoh kasus, antum kalau orang suruh bunuh diri, kira-kira mau nggak? Kalau itu perintah Allah. Tapi kalau melihat dari perintahnya langsung, mungkin kita sekarang lagi santai aja, dalam arti nggak melihat secara langsung. Kalau melihat secara langsung, kira-kira berat apa ringan? Atau enggak kita ini disuruh hijrah, tinggalin semua harta, bawa badan tok. Berat apa ringan? Berat. Kalau orang nggak yakin sama Allah, dia nggak akan pernah langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Karena banyak ya ikhwan, jangan jauh-jauh lah. Kita ini punya keluarga, betul apa enggak? Begitu rasa cinta kita kepada keluarga kita lebih besar, ada sesuatu yang dimana antara panggilan Allah sama keluarga, kadang-kadang panggilan Allah itu terkalahkan daripada urusan keluarga, betul apa enggak? Itu realita. Keimanan yang bicara di sini. Ya, Ustaz, memangnya perintah bunuh diri itu ada dalam Islam? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Ada. Di mana? Hah? Pada waktu Allah nyuruh Bani Israel bertobat, mereka disuruh bunuh diri. Makanya ya ikhwah, Rasulullah sampai mengatakan Masih Muhammad, ya, bahwa seseorang yang mendengar ya berbeda dengan seseorang yang menyaksikan secara langsung. Kita ini kalau istilahnya dengar sesuatu sama nyaksiin, ya lebih berat mana? Menyaksikan lebih berat langsung daripada mendengar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan laisal khabaru kal mu'ayyanah. Kata Rasulullah SAW, tidak sama antara mendengar kabar dengan melihat langsung. Ya. Nah, di sini mereka melihat sesuatu itu terjadi kesalahan gara-gara menimbang dengan dirinya langsung. Makanya kenapa di dalam Islam kita tidak boleh memberikan pendapat pribadi, karena ini yang terjadi. Orang Khawarij mereka keluar dari aturan itu karena dia memandang dengan pendapat pribadi, akhirnya nggak ketemu. Kok bisa orang-orang Muhajirin dan Ansor bersama Rasulullah kok nggak dikasih? Yang lainnya yang baru masuk Islam kok dikasih? Padahal tujuan Nabi SAW untuk menguatkan keimanan mereka, orang-orang yang baru masuk Islam. Sedangkan Muhajirin dan Ansor nggak perlu dikasih harta, sudah kuat imannya. Betul apa enggak? Iya. Ini yang terjadi. Rasulullah kepingin orang-orang yang baru masuk Islam, makanya istilahnya wal mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang hatinya tadi mereka dirayu buat supaya apa? Kuat. Mu'allafat qulubuhum ini mereka boleh menerima zakat supaya mereka semakin yakin sama Islam. Makanya dan itu Rasulullah lakukan di perang Hunain. Sedangkan orang-orang yang ngerasa bahwa dirinya sudah dekat sama Nabi SAW, mereka bisa protes kayak gitu. Itu cikal bakalnya Khawarij, karena punya model yang sama, suka protes dengan ngomper pendapat pribadinya. Ini yang ngeri. Betul apa enggak? Contoh kasus, banyak orang yang kemudian kadang-kadang ketika ada orang dolim sama dia, Islam nyuruh dia memaafkan. Kalau seandainya dia ngelihat kedoliman yang terjadi, loh kok enak dia dolim kemudian maafin begitu aja. Kalau dia kemudian dolim bolak-balik gimana? Padahal Islam nyuruh memaafkan. Di balik maafnya ada hidayah. Kalau dia tahu bahwa Islam itu semulia itu memaafkan orang yang berbuat salah, lebih baik daripada meminta maaf, maka otomatis orang akan malu untuk berbuat salah. Tapi manusia nggak ngelihat dari sisi itu. Makanya sering
terjadi ketika seseorang belajar agama namun dia masih menimbang dengan pribadinya, maka dia susah untuk menerima sesuatu kebaikan. Hati-hati masalah ini. Dan ini yang terjadi kepada orang Khawarij, nentang gara-gara itu, gak sadar, betul nggak? Akhirnya Dzul Khuwaisirah ketika melihat Rasulullah SAW membagi harta kepada orang-orang kaya, bukan kepada orang-orang miskin, dia tidak menerima prasangka baiknya, langsung ngejat Rasulullah nggak adil. Bayangin coba, dituduh nggak adil. Ini seremnya. Di sini karena Dzul Khuwaisirah menganggap dirinya lebih berhati-hati daripada Rasulullah SAW. Kebayang nggak? Inilah mengerikannya ya. Jangan pernah ukur agama dengan diri sendiri, karena Allah membuat aturan itu sudah yang terbaik. Kasus ada nggak di zaman para sahabat mengukur agama pakai diri sendiri? Terjadi, ada. Apa itu? Perang Uhud. Kurang apa? Nabi SAW pernah mengatakan kepada orang-orang yang di atas bukit, yang disuruh untuk mereka itu tetap di sana. Kalau kami belum perintahkan kepada kalian buat turun, walaupun kami disambar burung. Tahu istilah disambar burung? Disambar burung itu meninggal dunia kemudian dimakan hama burung. Itu istilahnya disambar burung. Berarti sudah nggak ada, belum ada utusan untuk ngasih tahu buat turun, jangan turun. Ini nggak ada multi tafsirnya sama sekali. Artinya perintahnya jelas, jangan turun kalau nggak diperintahin. Jelas kan? Tapi ketika di saat itu orang-orang Quraisy sudah meninggalkan harta mereka, maka kemudian mereka mengatakan kita sudah menang, ayo turun. Padahal Rasulullah ngasih perintahnya udah jelas banget. Maka pemimpin pemanahnya mengatakan jangan turun, karena mereka mengomper sesuatu terhadap pendapat pribadinya, kemudian Allah kalahkan mereka. Allah buat kondisinya terbalik, mereka dikuasain sama musuh. Intinya dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga Ibnu Majah dikatakan, kalau seseorang mencari aturan selain aturan Allah, maka Allah akan jadikan musuh di antara mereka. Ini yang terjadi, menjadikan musuh di antara mereka. Tahu artinya apa? Muslim sama muslim berantem. Kenapa? Karena mereka menyelisih siapa? Menyelisih Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dengan apa? Kadang-kadang pendapat pribadi yang diajukan. Ini yang terjadi ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, inti kesesatan orang Khawarij adalah keyakinan mereka berkenaan dengan para imam yang mendapatkan petunjuk, A'immatul Huda namanya. Di mana dan juga Jamaatul Muslimin, bahwa A'immatul Huda, jamaah muslimin semuanya sesat. Karena mengukur seakan-akan ibadah itu harus kayak mereka. Na'udzubillah. Padahal Allah jadikan, kita pelajari di awal, Allah jadikan orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla ada 3 kelompok. Kelompok siapa? Zalimun li nafsihi. Yang kedua, muqtasid. Yang ketiga, sabiquna bil khairat. Allah jadikan 3 jenis ini. Mereka enggak terima 3 ini. Namanya orang taat sudah harus 1 jenis. Seakan-akan kalau makanya kenapa sering kadang-kadang seseorang yang memahami agama di awal itu jadi kayak orang sombong. Karena kalau kemudian nggak sesuai dengan apa yang kemudian mereka pahami, oh sesat. Betul apa enggak? Galak-galak orang belajar agama pertama. Karena prinsipnya orang-orang Khawarij berpikir dengan cara itu. Oh ini karena bangkang sesat, langsung dijudge seperti itu. Ini seremnya orang Khawarij. Ya, antum tahu nggak yang bunuh Ali bin Abi Thalib? Nah, itu mau bunuh sambil mengucapin, nanti deh perkataannya. Dia ngucapin nama Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Kebayang nggak bunuh sahabat dengan cara itu? Apa nggak keji? Ya. Di mana pendapatnya kemudian diambil oleh orang-orang yang keluar dari sunnah. Ini pendapatnya Khawarij. Diambil orang-orang keluar dari sunnah. Seperti siapa? Rafidhah.
mereka mengambil pendapat bahwa orang yang menuju dekat kepada Allah satu jenis. Kalau ada beberapa ditolak sama mereka, cuman satu. Serem kan? Akhirnya keluarlah pengkafiran dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga Syekhul Islam Taimiyah mengatakan pada tahun peperangan Hunain Rasulullah SAW membagi harta rampasan perang kepada orang yang imannya lemah, hatinya lemah, ya, dari penduduk Najd dan bekas tawanan Quraisy. Seperti siapa? Namanya Uyainah ibn Hafs. Ya. Kemudian tidak memberikan kepada Muhajirin dan Ansar. Beliau memberikan sebagai ikatan hati kepada Islam supaya hati mereka terkait dengan maslahat umum bagi kaum muslimin. Sedangkan yang tidak beliau beri adalah orang-orang yang lebih baik di mata Rasulullah SAW, dan mereka adalah wali-wali Allah Azza wa Jalla. Enggak dikasih, karena Rasulullah tahu iman mereka kuat, jadi enggak perlu dikasih. Istilahnya seperti itu. Di perang Hunain ditunjukin, karena waktu itu aturannya berbeda. Di perang Hunain, perang yang lainnya enggak dibagi-bagi. Perang Hunain enggak. Dari situlah keluar orang-orang yang munafik dan orang-orang yang pembangkang. Satu-satu keluar, kelihatan. Kebayang enggak? Ya. Kemudian kita kalau lihat kondisinya, memang mereka dikenal sebagai kaum yang suka beribadah. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang zuhud, mereka dikenal sebagai orang-orang yang berhati-hati dalam beragama, tetapi tanpa ilmu efeknya. Makanya jangan bermain-main dengan pendapat pribadi. Sekali antum mengatakan itu, akan terjerumus tanpa terasa. Ini mengerikannya. Kenapa pendapat pribadi bisa seperti ini? Allah mengatakan di dalam surat Yusuf ayat 53. Allah katakan innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Allah katakan secara jelas, sesungguhnya jiwa itu amarah, selalu memerintahkan ke arah mana? Keburukan, kecuali jiwa yang Allah rahmati. Jiwa yang Allah rahmati adalah jiwa yang kembali kepada Quran dan Sunnah. Jiwa yang Allah rahmati adalah jiwa yang berbaik sangka sambil melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang mereka keluar dari apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya, maka mereka akan menjadi orang-orang yang menyuruh kepada keburukan secara pelan-pelan. Kenapa? Karena ketika seseorang keluar dari aturan Allah, yang giring mereka syaitan. Makanya kenapa iblis mengatakan illa ibadika minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas kepadamu. Mukhlasin ini hamba yang terpilih. Siapa yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla? Dalam tafsir Bukhari disebutkan mereka yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka yang dimana membangun keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang disebutkan mukhlas. Ya. Ma'asyarul mu'minin rahiman wa rahmatullah. Efeknya, ya, ketika mereka tanpa ilmu, maka mereka memutuskan pemberian itu semestinya tidak diberikan kecuali oleh orang-orang yang punya hajat, bukan kepada para pemimpin yang ditaati dan juga orang kaya. Jika didorong untuk mencari keridhaan selain Allah menurut prasangka mereka, bayangkan. Ya, antum kalau di perang, kalau di kondisi seperti itu, mungkin antum kalau tidak mengatakan sami'na wa ata'na akan terjangkit dengan kondisi yang sama. Karena hal-hal yang seperti ini hal-hal yang sensitif. Betul apa enggak? Loh. Ya ikhwah, kejahilan yang mereka lakukan ini karena menurut mereka, ya, pemberian itu menurut kadar maslahat agama. Kalau pemberian itu akan semakin mengundang ketaatan kepada Allah,
Ya, dalam Majmu' Fatwanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, jika pemberian akan semakin mengundang ketaatan kepada Allah dan semakin bermanfaat bagi agama, maka pemberian itu jauh lebih utama daripada cuma dikasih kepada siapa? Orang miskin toh. Karena pemberian itu tujuannya bukan karena intinya kemiskinan, tapi nguatin agama. Itu intinya. Kalau orang miskin tapi mereka keluar dari Islam dengan cara nggak sholat, sama orang yang mereka ya diberikan tapi semakin taat sama Allah, mana yang dipilih? Ya ikhwah, antum tahu nggak? Di Islam itu miskin itu ada 2 model. Orang yang butuhkan itu ada 2 model. Allah katakan lisaili wal mahrum. Mana yang lebih utama? Yang suka minta-minta atau yang jaga kehormatannya nggak mau minta? Nah, itu dia Mas. Islam ini ngajarin kita buat jadi orang terhormat walaupun kau miskin. Dari situ Allah Subhanahu wa taala mengedepankan orang-orang yang mahrum, yang enggak mau minta-minta tapi dia butuh. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memberikan kepada orang secara sembunyi-sembunyi. Karena arahnya mana? Arah orang yang minta-minta atau yang menjaga kehormatannya? Menjaga kehormatannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in tubtus sadaqati fani'im mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Kalau engkau sembunyikan dan engkau berikan langsung pada orang miskin. Kebayang enggak? Arahnya kemana nih? Sembunyi-sembunyi. Kalau orang yang minta-minta bisa enggak sembunyi-sembunyi? Ya enggak lah, terang-terangan. Yang sembunyi-sembunyi kemana? Yang enggak mau minta. Kelihatan enggak kalau dia orang miskin? Allah mengatakan tahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum. Allah katakan orang-orang mengira dia orang kaya. Kenapa? Karena jaga diri gak mau minta. Engkau akan mengenal dia dari ciri-cirinya. Sedangkan orang-orang Khawarij ngelihat dari dohir, nggak ngelihat dari maslahat yang di mana Allah buat aturan di baliknya ada maslahat besar. Jelas? Ini nggak masuk di dalam pemikiran orang Khawarij. Susah. Ya. Kemudian juga dalam Majmu' Fatawa disebutkan dalam Fathul Bari, orang Khawarij dikenal sebagai qurra, ahli baca Quran, bukan sekedar ahli tok, hafal Quran malah. Ya. Karena besarnya kesungguhan mereka dalam ibadah. Jadi makanya kenapa kok di-compare kita kalah. Karena saya pernah ketemu sama orang takfiri. Antum tahu orang takfir ini kenapa disuruh mereka untuk dibunuh? Karena syubhatnya mengerikan luar biasa. Mereka itu kalau nasihatin, nyalahin orang pakai dalil, gak kosong, omongannya gak, menurut anak gak ada omongan mereka, tapi pakai dalil. Dia ini karena ini, jadi ayat itu ditarik, diputer dia, jadi syubhat. Dibuat dohir ayat, dia nggak ngambil di tafsirnya, tapi disikat di dohir ayatnya. Ya, faman lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu dipakai dalil sama dia untuk merusak orang. Ya, langsung orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah mereka kafir. Padahal ada ayat yang lain yang menjelaskan yang nggak langsung ke arah kekafiran, tapi yang dipakai sama dia itu disebutin dalil yang lainnya lagi, yang dimana antum kalau kena omongannya dia kena syubhatnya. Kalau nggak tahu inilah mengerikannya mereka, karena merasa bahwa dirinya telah taat sama Allah, sehingga orang selainnya mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral mu'minin rahimanillah. Kemudian juga disebutkan dalam Talbizul Iblis, Abdullah bin Abbas pernah mengisyaratkan melampaui batasnya mereka ketika mereka pergi untuk mendebat pendapat mereka. Dan mereka ini suka ahli debat. Ya ikhwah, tahu nggak efek orang suka debat? Orang Khawarij ini ahli debat, suka debat. Efek dari debat ada 2. Walaupun kita benar,
Tapi ternyata debat kita ini ya, tidaklah menambah kecuali hanya sekedar debat kusir. Disebutkan oleh Imam Malik ibn Anas bahwa perdebatan dalam ilmu loh padahal, bukan di luar ilmu. Efeknya dua. Satu, mengeraskan hati. Yang kedua, menimbulkan kedengkian. Makanya orang-orang yang suka debat itu hatinya nggak bagus. Karena kita ini disuruh menghindari debat. Jangan gampang debat. Kecuali kalau orang itu jahil, nggak ngerti, maka kita sampaikan, dia nggak paham, kita lurusin. Kalau dia nggak terima, ya sudah, kita sudah sampaikan ilmunya. Kalau dia terima, itu tujuannya. Sudah, itu intinya. Paham di sini? Kalau orang sudah suka debat, bukan kebaikan yang muncul dari lisannya, tapi mulai muncul kedengkian dan muncul membuat hati jadi keras. Efeknya buruk. Bahkan disebutkan juga bahwa kata Imam Malik, al-mira' wal jidal fil ilm yudhibu binurul ilm min qalbi rajul. Efek yang ketiga, orang suka debat kusir dalam masalah ilmu akan menghapus cahaya ilmunya. Akhirnya ilmu yang dia pahami berkurang sampai bisa hilang. Kebayang nggak? Ini yang terjadi. Akhirnya membuat orang yang awalnya paham jadi jahil. Nggak terasa. Ini efek di hatinya nggak karuan. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Jauzi juga mengatakan, ketika Ali radhiyallahu anhu meninggal, ya, dikeluarkanlah Ibnu Muljam untuk dibunuh. Ya, kemudian Abdullah bin Ja'far memotong kedua tangannya dan kedua kakinya. Tetapi dia tidak mengeluh dan tidak bicara. Siapa dia? Ibnu Muljam. Yang bunuh siapa? Yang bunuh Ali. Ya. Kemudian dicelak kedua matanya, diberikan paku panas, dan dia nggak mengeluh. Bahkan dia membaca apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu yang dibaca terus. Kurang fitnah apa ya ikhwah? Bunuh Ali bin Abi Thalib, dia membaca Quran. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa bacaannya nggak sampai ke tenggorokannya. Jangankan, maksudnya nggak sampai ke tenggorokan, untuk melewati, untuk ke hati, lewat mana? Lewat tenggorokan kan? Berarti kalau nggak sampai ke tenggorokan, berarti cuma di mana? Stop. Makanya perangainya orang Khawarij itu nipu banget. Itu ciri-ciri yang berikutnya. Mereka banyak orang tertipu dengan modelnya orang Khawarij. Dari luarnya mereka kelihatan orang yang sangat taat sama Allah, casing. Tapi apakah kemudian Allah melihat dari casingnya? Enggak. Makanya kenapa ketika kita berbicara hati, kata Imam Qayyim al-Jauzi, mempelajari amalan hati lebih utama daripada mempelajari amalan anggota tubuh. Sampai para ulama salaf mengatakan, ya, bahwa niatul mukmin ablaghu min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih nyampe daripada amalnya sendiri. Jadi kadang-kadang kalau kita beramal, begitu Allah ukur keikhlasan dan lain sebagainya, maka pahalanya nggak banyak. Tapi begitu niat tersembunyi, subhanallah, di saat itu Allah lebih terima lebih banyak pahala darinya, membalas lebih besar daripada dia beramal. Karena di niat ini sangat tersembunyi luar biasa. Makanya orang mukmin dengan keimanannya, kalau dilihat dari fisiknya, mereka kadang-kadang biasa-biasa aja. Kayak cerita kisahnya, bagaimana ada seseorang yang ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabatnya, kemudian dikatakan bahwa akan ada orang ahli surga masuk masjid. Coba, ahli surga. Begitu diikuti sama seorang sahabat, 3 hari Rasulullah ngomong sama orangnya sama yang masuk.
Begitu diikutin ternyata apa? Amalnya biasa aja, bahkan nggak tahajud nih orang. Iya. Sampai sahabat ini penasaran, kok bisa aja di ahli surga. Ternyata dia ini jauh dari rasa dengki terhadap orang lain. Artinya yang menonjol adalah amalan hatinya, bukan amalan fisiknya. Dan Rasulullah nyebut dia ahli surga. Amalan fisiknya biasa aja. Karena yang Allah lihat adalah hati seseorang. Hati ini menandakan kejujuran seseorang. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Anda tahu nggak? Orang-orang yang kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, kata Rasulullah SAW, ada seseorang, ya, warajulun ya'malu bi amali ahli jannah. Di mana orang yang melakukan amalan surga di awal hidupnya, hatta ma bainahu wa bainaha illa tira. Antara dia dengan surga tinggal satu tira aja sejengkal. Fa ya'malu bi amali ahli nar, fa yasbiqu alaihi kitab. Kemudian kitab mendahulunya dan dia melakukan amalan ahli neraka. Fa yadkhuluha, dia masuk ke neraka. Kebayang? Padahal di awalnya melakukan amalan ahli surga. Kenapa dia bisa seperti itu? Yang salah apanya? Yang salah apanya? Hatinya, betul. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa di hatinya ada penyakit, tapi masih kecil-kecil. Kayak ujub, ya, sum'ah. Semua penyakitnya kecil-kecil. Orang kalau sudah penyakitnya masih kecil, nggak kelihatan. Badannya masih bisa taat. Tapi dia suatu saat Allah akan tampakkan hasilnya. Begitu ditampakin aslinya, langsung terbalik. Ini yang terjadi, ya. Makanya kenapa orang-orang yang hatinya buruk, fisiknya benar, Allah tampakkan hatinya di akhir hidup. Antum tahu nggak orang yang bisa mencapai husnul khotimah? Pencapaian husnul khotimah terkadang tidak terlihat secara fisik, tapi karena kejujuran hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah kasih mereka husnul khotimah. Ulama menjelaskan, ketika di akhir hidupnya Allah tampakkan bagaimana dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang terjadi di akhir hidupnya, kelihatan mereka itu bagaimana. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Karena di akhir hidupnya kelihatan bagaimana dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian lanjutin lagi. Ya. Dan mereka diperangi oleh para sahabat Rasulullah. Mereka diperangi oleh sahabat Rasulullah SAW bersama Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berdasarkan perintah Nabi SAW. Beliau pernah bersabda tentang mereka dalam hadis yang sahih, yang artinya akan ada kelompok yang membelot pada saat kaum muslimin terpecah. Lalu mereka diperangi oleh salah satu dari kedua kelompok yang mendekati kebenaran. Berdasarkan hal inilah para ulama Islam semisal Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya mengatakan sesungguhnya bid'ah lebih dicintai iblis dibanding maksiat, karena bid'ah tidak bisa ditaubati sedangkan maksiat bisa ditaubati. Maksud perkataan mereka bid'ah tidak bisa ditaubati bahwa sesungguhnya pelaku bid'ah yang menjadikan agama yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, amalan buruknya itu telah dihiasi oleh iblis sehingga dia memandang sebagai suatu kebaikan hingga dia tidak mau bertaubat darinya. Selama dia memandang amalannya itu sebagai suatu kebaikan, ya. Karena awal dari taubat adalah mengetahui salah dan jeleknya perbuatan yang dilakukan agar bisa bertaubat darinya. Ya, insya Allah yang itu, yang kata-kata terakhir saya akan jelasin di yang berikutnya. Disebutkan, coba perhatikan garis bawahi di akhir perkataan. Innal bid'ah la yutabu minha. Innal bid'ah la yutabu minha. Bid'ah itu tidak ditaubati. Kenapa? Perhatikan baik-baik hadis Nabi SAW. Dan ini dinukil di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Dari Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'ah
hatta yada bid'atah. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai meninggalkan bid'ahnya. Kenapa ya ikhwah? Karena orang yang berbuat bid'ah ngerasa itu ibadah dan benar. Dari itu mereka tidak bakal pernah mau menerima kenyataan bahwa itu salah. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah menunjukkan pelaku bid'ah adalah orang yang paling rugi amalnya. Di surat Al-Kahfi 103-104, coba dibaca. Katakanlah Muhammad, Ya. apakah yang kami beritahukan? Apakah Ya. perlu kami beritahukan kepada mereka tentang orang yang paling rugi perbuatannya, Ya. yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, Terus. sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberi penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Allah ya, terus. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai Allah. Coba perhatikan baik-baik. Allah mengatakan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Yang usahanya sia-sia. Kenapa? Karena usahanya batal dan amal perbuatan mereka tertolak. Sedang mereka mengira melakukan yang terbaik. Kenapa mereka bisa mengira melakukan yang terbaik? Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramal dengan ikhlas dan mutaba'ah. Mutaba'ahnya enggak ada atau ikhlasnya enggak ada. Salah satu dari keduanya enggak ada, maka batal. Nah, orang-orang yang melakukan kebid'ahan mereka ngerasa itu sudah mereka lakuin. Ini yang makanya karena ibadahnya pakai prasangka, kayaknya, sepertinya hal ini diikutin akhirnya bisa keluar dari aturan. Ya ikhwah, kalau kita, makanya kenapa sih orang-orang itu suka ngikutinnya dalil terus. Mereka tidak memahami dibalik dalil, karena ada yang tersurat dan tersirat. Mereka pakai hukum itu. Ya ikhwah, sekali kita nggak ngikutin dalil dan pemahaman yang benar sebagaimana para sahabat dan salafus saleh, maka dari situ kita keluarnya mulai jauh-jauh sampai semakin jauh. Kelihatannya awalnya beloknya sedikit, antum lihat. Kalau beloknya dikit lama-lama nyimpangnya kemana? Itu yang terjadi ya. Ini yang seremnya. Berarti orang-orang Khawarij, berarti mana yang lebih mengerikan? Maksiat atau bid'ah? Melanggar perintah Allah atau melanggar larangan Allah, mana yang lebih keras? Mana yang lebih keras? Melanggar perintah itu jauh lebih ngeri daripada melanggar larangan. Orang-orang Khawarij kasusnya adalah melanggar perintah Allah. Perintahnya apa? Buat taat sama siapa? Rasulullah SAW. Mereka nggak bermaksiat, kemudian mereka tidak melakukan larangan, tapi meninggalkan perintah. Karena meninggalkan perintah, maka Allah buat mereka jauh lebih sesat dibanding dengan orang yang bermaksiat dengan melakukan larangan. Paham sekarang? Ini efeknya. Bid'ah itu masuk kategori meninggalkan perintah. Paham?
Kalau maksiat yang lainnya, contoh orang berzina, berarti masuk kategori mana? Melakukan larangan. Istilahnya, orang yang berzina itu lebih ringan dibanding dengan orang yang melanggar, yaitu meninggalkan perintah. Ini efeknya. Ya. Apakah kemudian Rasulullah memasukkan kategori orang yang berzina sebagai orang yang kafir? Ada enggak? Enggak. Kata Rasulullah, wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ketika seseorang berzina, dia masih dalam keadaan iman, tapi kesempurnaan iman yang berkurang, bukan asal imannya. Tapi kalau bid'ah, tanpa terasa bisa menjadi keluar dari agama. Kalau bid'ahnya bid'ah yang mukaffirah, yang membuat dia jadi kafir. Betul apa enggak? Orang-orang Khawarij ini melakukan itu, yaitu mereka menyelisihi Rasulullah dengan meninggalkan perintahnya. Na'udzubillah min dzalik. Di sisi yang lain ya ikhwan, Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan dalam syarah Fadlul Islam bahwa hadis ini termasuk bab ancaman dan peringatan. Semoga Allah menyelamatkan kita darinya. Semisal sabda Nabi SAW tentang kota Madinah, ya, di mana Rasulullah mengatakan man ahdatsa fiha hadatsan aw muhditsan. Siapa yang membuat bid'ah di Madinah atau membela pelaku bid'ah, apa ancamannya? La'anahullah. Allah laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain. Laknatnya Allah, malaikat dan seluruh manusia laknatnya. La yuqbalullahu minhu sarfan wala adla. Allah tidak menerima amalannya yang wajib ataupun yang sunnah. Efek dari berbuat bid'ah di mana? Di Madinah, di kotanya Rasulullah SAW, kemudian berbuat bid'ah. Sama konsepnya. Karena apa? Membuat amalannya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berbuat bid'ah. Dan ini merupakan ancaman. Tapi Allah SWT tetap akan menerima taubat pelaku bid'ah kalau taubat. Jadi ancamannya itu berlaku kalau dia nggak taubat, sehingga akan tertutup hidayah darinya. Kemudian juga Sasal As-Suhaimi mengatakan betapa beracunnya dan betapa bahayanya bid'ah bagi pelakunya, yaitu Allah menghalangi taubat bagi pelakunya, sehingga dia nggak kepingin buat taubat. Efeknya di situ, nggak pingin buat taubat. Ya, karena apa? Loh, saya bener kok salah. Ini kan baik. Berarti engkau mengatakan bahwa dzikir itu nggak boleh. Arahnya ke situ, subhanallah. Sering pelaku bid'ah itu pakai dalilnya apa? Kalau saya salah, datangkan bukti bahwa ini dilarang. Gak masuk pertanyaan itu. Harusnya ibadah itu gak boleh dilakukan kalau tidak ada perintahnya. Harusnya pertanyaannya, mana buktinya kalau ini gak diperintahkan? Kalau ini termasuk perintah, buktinya mana? Berarti kalau gak ada bukti perintahnya, ya berarti bukan ibadah. Dan urusan dunia itu tidak boleh dilakukan selama tidak ada larangannya. Paham koridornya? Tapi kalau pertanyaannya dibalik, nggak ketemu jawabannya. Makanya sering pelaku bid'ah mengatakan kalau ini nggak boleh, mana buktinya? Ya nggak ada buktinya. Harusnya antum tanya mana perintahnya. Itu baru benar. Berarti kalau nggak ada perintahnya nggak boleh dilakuin. Kalau itu ibadah, jelas? Karena ibadah itu tauqifi, nggak bisa kemudian kita buat inovasi sedikit saja, nggak bisa. Ini prinsipnya. Kemudian juga efeknya apa? Maksudnya sangat susah bagi orang yang berbuat bid'ah untuk bertobat, karena keburukan bid'ah dan hawa nafsu nempel kuat di hatinya. Jadi pelaku bid'ah itu akan menguatkan hawa nafsu. Makanya kenapa ngelakuin bid'ah itu nyenengin, membuat mereka tambah semangat. Coba ciri-cirinya, ya. Begitu mereka melakukan bid'ah, contoh, datang kewajiban, mereka lakuin atau kabur?
kabur pergi. Bayangin, habis melakukan sesuatu contoh, kemudian tiba-tiba adzan sholat, ikut sholat berjamaah atau pergi? Pergi. Padahal mana yang lebih utama? Kalau mereka ditanya sholat berjamaah atau perbuatan sebelumnya, nggak ada orang yang ngomong sholat berjamaah nggak lebih utama. Bahaya kalau mereka ngomong kayak gitu. Tapi kenyataannya sholatnya ditinggal nanti di rumah. Serem nggak? Berarti antara ibadahnya dengan ibadah yang satunya yang jelas bertolak belakang. Kalau itu baik, maka nggak mungkin ini dengan ini bertolak belakang. Subhanallah. Betul enggak? Iya. Ya. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bid'ah itu lebih cinta iblis daripada maksiat, karena pelaku maksiat masih bisa dihadapkan tobatnya gara-gara merasa salah. Sedangkan pelaku bid'ah tidak bisa diharapkan tobatnya karena ngerasa benar. Ya, makanya Syaikhul Islam Taimiyah juga mengatakan bahwa pelaku bid'ah tidak bisa diharapkan tobatnya karena pelaku bid'ah menjadikan perbuatan bid'ah sebagai bagian dari agama. Padahal tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak pernah. Ya. Dan pelaku bid'ah menghiasi kejelekannya yang dia lihat sebagai sebuah ketaatan, dimasukin, ditata seindah mungkin, ini lu taat, bahkan dijadiin dalil pembenarannya, dicariin sama dia. Makanya kenapa orang kalau sudah berbuat bid'ah ditanya dalilnya maksa sesuatu yang kurang nyambung disambungin sekalian. Betul apa enggak? Mereka tidak mendatangkan dalil yang spesifik langsung, tapi dipaksa dalil lain buat masuk. Ini efeknya. Antum lihat sendiri aja, jangan jauh-jauh sudah. Selalu dalilnya apa? Loh, ini kan punya kaitan, dikaitin, dinyambungin sudah. Padahal kalau ibadah itu jelas gak? Rasulullah ngelakuin gini, jelas gak? Para sahabat melakukan seperti ini, jelas dalilnya. Orang itu memahami secara jelas tanpa harus berpikir lagi. Tapi kalau bid'ah, mereka ngelakuin, mereka mendatangkan dalil, orang harus mikir lagi dalil yang ada. Oh arahnya ke situ, berat. Makanya orang-orang bid'ah ini berat mereka berpikir dari sisi itunya. Tapi subhanallah, karena syaitan luar biasa, mereka menghiasi seakan-akan tambah semangat. Bahkan bid'ah itu lebih jelek, ya, letak kesalahannya daripada orang-orang melakukan kemaksiatan. Seperti apa? Ya, dikatakan mereka yang menerjam larangan syariat itu lebih ringan daripada mereka menerjam, yaitu meninggalkan perintah. Sedangkan letak kesalahan ahli bid'ah adalah meninggalkan perintah untuk mengikuti sunnah dan juga ijma' kaum muslimin. Makanya kenapa lebih jelek, lebih buruk. Dan ini disebutkan di dalam Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Taimiyah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ya ikhwah, untuk melihat, saya tutup dengan satu statement ini. Untuk melihat bahwa amal itu buruk, ada nggak ciri-cirinya? Ya, disebutkan tentang masalah dosa. Lihat baik-baik, Rasulullah SAW mengatakan wal ithm, ya, namanya dosa itu apa itu? Mahaka fi nafsika, ya, wa taraddada fi sadr. Riwayat yang lain wa karihta ayat tadi' alaihin nas, riwayat Muslim. Dosa itu yang membuat dirimu menjadi bimbang, ragu. Jelas. Dan engkau gak suka dilihat orang. Antum lihat poin pertamanya, ragu. Para pelaku bid'ah kira-kira hatinya tenang atau bimbang? Tenang atau bimbang? Hah? Yakin tenang? Kalau tenang, kenapa mereka ibadah tapi tetap gelisah? Betul apa enggak? Karena Allah kasih ketenangan cuma orang mukmin top.
ketika mereka keluar kurang imannya, maka mereka pasti akan gelisah. Sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan annahu la budda yuthibal amil al-amili fid dunya. Orang itu pasti akan dibalas amalnya di dunia. Apa itu? Min halawatin yajiduha fi qalbihi. Dari kenikmatan yang didapetin di hatinya. Jelas? Wa quwwati insyirah, besarnya kebahagiaan hidup. Secara fisik dan secara kehidupannya dia ngerasa mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Makanya disebut sebagai apa? Surga dunia. Kata Syekhul Islam Taimiyah, di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak memasuki surga akhirat. Anda bisa bayangin. Yang ketiga adalah qurratu ainin. Tahu qurratu ain? Penyejuk pandangan itu apa? Disebutkan oleh Imam Hasan al-Basri, tidak ada yang, demi Allah, tidaklah orang mukmin itu mendapatkan kesukaan pandangan kecuali dia melihat keluarganya dan dia taat sama Allah. Tapi kalau orang keluar dari aturan Islam, kira-kira tambah keluarganya tambah baik atau tambah berantakan? Ya sudah. Kalau kita lihat realita hasilnya, jadi kita ini butuh untuk melihat realita hasil. Allah itu kasih kita hasilnya dari setiap amal. Kalau hasilnya jauh dari amalnya, berarti yang tertuduh yang mana? Balasannya Allah atau amalnya? Antum gak mungkin nuduh balasannya Allah, betul gak? Tapi yang berarti yang jadi kambing hitam yang mana? Amalnya yang salah, selesai. Jadi gampangannya, kesimpulannya, jangan pernah muter-muter, tapi lihat hasil hidupmu di balik apa yang kau lakukan. Kalau hasilmu semakin jauh dari kebahagiaan, beri tanda hidupmu bermasalah, ibadahmu masalah. Ini yang paling mudah untuk menyadarkan seseorang. Tapi mereka bisa aja berbohong. Lu kan buktinya saya bahagia. Bahagia itu gak kelihatan dari secara harta. Orang-orang kafir dikasih harta kok sama Allah, betul gak? Bahagia itu apa yang engkau rasakan di dalam hati dan bagaimana kehidupanmu semakin dekat sama Allah. Kalau dirimu tambah jauh, berarti ibadahmu salah. Ya. Kemudian dosa, perhatikan kata dosa. Dosa adalah disebutkan oleh Syekh Utsaimin, adapun orang yang enggak taat sama Allah, hati mereka menjadi keras. Perhatikan baik-baik. Hatinya ngapain? Keras. Kemudian mereka tidak peduli hidupnya. Di titik sudah kata orang apa? Enggak ngurus. Mau gimana? Enggak peduli. Mereka jauh dari apa? Kepedulian. Efeknya. Kemudian juga mereka malah berbangga dengan kemaksiatannya. Ini efek dosa. Sedangkan orang yang taat, mereka lebih menampakkan ketaatan atau nyembunyiin? Menyembunyikan. Tapi kalau orang maksiat, kalau sudah mereka efek dari maksiatnya malah bangga sama maksiatnya, bertolak belakang kan? Jelas. Kemudian yang terakhir, ya, di dalam kitab Jami' Ulumul Hikam, isyarat dosa adalah suatu yang meresap di dada. Satu, yaitu kesempitan di dada kita. Kemudian stres, kalut, dada tidak senang. Ini efek dari dosa. Kemudian juga dosa itu ditolak oleh manusia. Artinya ketika orang melihatnya langsung protes. Ini gak benar. Kebayang gak? Betul enggak? Iya. Itu dosa efeknya. Tapi tingkatannya berbeda-beda. Dari mulai tingkatan yang jelas sampai perkara yang samar, di mana orang itu nolak. Bahkan kata Imam Qurtubi, pelaku dosa layak dicela. Karena ketika Allah benci sama mereka, Allah buat mereka terhina.
Jadi pelaku dosa terhina. Berarti orang melakukan bid'ah itu terhormat atau terhina? Jelas sekarang nggak ada kemuliaan di situ. Ini cara ngelihat hasilnya. Terus ciri-ciri kebaikan itu gimana, Ustaz? Jawabannya bulan depan. Ya, waktunya sudah habis soalnya. Ya. Insyaallah yang berikutnya kita akan bahas ini. Kenapa? Karena ini penting banget. Kita ini harus lihat. Dan bahkan antum tahu nggak bahwa kemaksiatan seseorang ada rahmat Allah yang besar di baliknya. Ketika orang berbuat salah, hikmahnya itu banyak. Selain bid'ah kita bicara, maksiat bicara, hikmahnya banyak. Apa hikmahnya di balik kesalahan kita? Jawabannya bulan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa kita pelajari hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari bid'ah dan juga kemaksiatan serta kesyirikan, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.